Aku baru bangun, flu, habis minum obat, makan tidur. Kalian itu hati-hatilah berkomentar. Jangan menyangkut pautkan case A dengan case B. Mending lihat dulu nih kenyataan ini kenyataan pertama ya. Nanti akan ada kenyataan berikutnya. Semoga malam kalian indah dan mimpi indah sayang. I love you. Jadi kan ini diantara kalian tuh bingung ya kenapa gue gabung ke Fitri untuk kasus Yoke ini. Untuk kasus Yoke pertama gue sudah pada saat ini gue ceritain ya, pada saat gue di New York, ya ilah udah kayak bule gue ngomong New York ya, pokoknya intinya pada saat gue di New York itu gue sudah mendapatkan satu kejanggalan nih tentang Yoke, tapi masih gue tahan. Ini ada bukti di handphone gue. Kenapa masih gue tahan? Karena gue pikir, enggak lah, nggak mungkin, ini cuma miskomunikasi aja. Apa? Berupa si Yoke ini berusaha untuk menjebak gue. Untuk, gue berterima kasih di sini sama admin akun Suara Netizen. Siapapun lu, dimanapun lu berada, terima kasih karena lu masih tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yoke ke lu untuk ngejahatin gue. Nih, jadi pada saat di New York itu, handphone gue ini belum aktif, roamingnya. Sampai gue bilang akhirnya, gue minta wifi dong, minta apa, hotspot dong ke Yoke. Terus dia kasihlah ke gue, salah satu handphone Android dia dikasih ke gue. Akhirnya gue buka lah handphone, dan itu ada dia di sebelah gue, duduk di sebelah. Ya dia mau mandi. Terus tiba-tiba pada saat gue lagi mau ngidupin hotspot, gue buka handphonenya dia begini, set, gue buka. Ada DM masuk. DM masuk ini nyebut nama gue dari akun Suara Netizen Real. Akhirnya karena gue penasaran, kok ini bawa-bawa nama gue gitu loh. Apa ini? Sedangkan gue nggak tahu menau, gue nggak pernah ada masalah sama akun Suara Netizen Real ya kan? Karena jiwa penasaranku meronta. Akhirnya pada saat di New York itu gue cari tahu dengan keyword Kim ada apa sebenarnya. Nah ini biar kalian tahu nih apa yang sudah direncanakan Yoke dari jauh-jauh hari. Dari kita nggak ada masalah loh di New York. Gue baru nyampe di New York. Nih ya, lihat ya. Ini si galeri gue. Ini gue di New York ya, posisi 9 Februari nih. Ya. Nah, nih. Ini gue ambil 9 Februari. Ya, tuh. Ini isi DM-annya. Kalian baca sendiri deh tuh. Tuh. Kalian baca sendiri ya, tuh. Tuh. Ya, dari sini gue berpikir kayak, wah berarti Yoke ini udah jahat sama gue. Tapi gue masih tutup mata, tutup kuping. Gue masih berusaha untuk positif. Enggak, mungkin itu dia hilaf. Mungkin itu dia, gue juga nggak tahu sih apa. Karena dia yang melakukan, gue nggak bisa mendeskripsikan atas apa yang orang lain lakukan gitu. Tapi gue tidak ambil tindakan apapun dari situ. Nah, gue berterima kasih di sini sama akun Suara Netizen Real. Kenapa? Karena dia tidak mau diperintah sama Yoke untuk jahatin gue. Gue gak tahu siapapun lu, dimanapun lu berada, semoga lu sehat selalu ya. Admin akun Suara Netizen Real. Gue gak tahu lu kemana. Yang jelas, I would like to say thank you to you. Dan itulah akhirnya berembet, dan ternyata bener kan? Terbukti. Yoke sekarang fitnahin gue. Boleh nanya gak sih dok? Bakal ada gebrakan gak sih dok? Nanti ya, jangan dok, kasih tahu sekarang, mancing-mancing lu kali lu. Enggak, maksudnya ada atau enggak ada? Ada lah, enggak. pasti ada lah, tunggu aja. Oke. Pasti ada, tunggu aja dulu, kaget nanti. Udah biarin aja, mereka merasa berada di atas angin. Tapi akhirnya yang mereka lakukan apa? Ngocol semua, udah blunder semua. Tunggu aja. Iya loh dok, sumpah blunder. Sekali dia berstatement tuh blunder semuanya. Bener, Kalau misalnya gini guys ya, tipe mereka itu dia menghantam orang, PS. Tapi yang dihantam tuh gagal nih, karena fitnah mereka itu nggak masuk di kita orang atau siapapun itu. Berkumpul mereka, rapat. Gagal lagi, berkumpul lagi. Gagal lagi, tarik ini salah satunya. Gagal tarik lagi yang satunya. Gagal semua, biar wis. Berat dulu. Kalian ini udah pada tahu kamu belum kali? Kemarin si Ya, DRE, Bini DRL udah datang pemeriksaan. Serius? Udah dateng DRE ya. DRE udah dateng, tapi lucu dia pada saat diperiksa. Kenapa? Kebanyakan nggak taunya dia, nggak tahu. Saya nggak tahu. Padahal duitnya masuknya ke rekening dia atas nama dia. Nah, terus duitnya lari kemana DRE? Hah? Lari kemana? Itu rekening bodong. Kan rekening atas nama kamu. Kok nggak tahu sih? Gak lama gelar-gelar ini ya, apa, masa rendang ya, say.
Galeri di Jakarta nggak? Aku di Surabaya. Kapan kalau ke Jakarta? Kalau bisa tanggal 25 ke Jakarta, tungguin di Polda. Nanti ada si DRL datang. Serius dong? Wow. Tuh, sambil ini tuh wawancarain dia dong sekalian jadi jurnalis dadakan. Gimana? Gimana DRL? Kostum Doraemon ya. Boleh. Doraemon ketemu Sunio. Doraemon tuh dokter tuh jangan ngambil perannya dokter tuh di situ. Oh iya benar. Lu yang lain aja kek. DRL lu jangan serang-serang teman-temannya doktif ya. Musuh lu tuh doktif Oh, iya. ya. Yang melaporkan DRL tuh doktif. Jadi kalau kamu sama bajer-bajernya kamu mau serang tuh serang doktif aja. Kalau berani sini doktif hadepin, termasuk tungkir, nepos. Sini gitu, ya Pak? Jadi intinya guys bakal ada kejutan yang menarik dari doktif. Nanti tunggu aja. Semoga apa yang kalian harapkan itu semua terrealisasikan melalui doktif. Ya amin. Insya Allah, amin. Insya Allah, Bambu, insya Allah, hewan amin. pemakan bambu, ya kan? Bambu. Segera Terus, berkumpul, Iki? iya. Kenapa Gale? Sopo maneng? Lah sak gerombolan kuwi kabeh tuh gerombolan sirkus lah podo. DRL itu lah ya podo bae kabeh kena jelas-jelas sudah fix dodolan suplemen kalau ono kapsul bu ono tomat putih ini nipu. Ya apa sih? Tomat hijau. Makanya aku bilang, gue pengen banget DRL. Kamu ke Korea, itu seharusnya kamu itu menerangkan bagaimana menjual suplemen tomat putih tidak ada tomat putihnya dan berhasil bertahun-tahun sehingga saya bisa mengeruk uang triliunan dari masyarakat. Harusnya kalian tuh belajar dari saya, harusnya gitu seminarnya tuh. Pasti menarik, gitu. Pasti banyak yang dengerin. Kalau kamu bercerita soal bisnis bagaimana menjual produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saya, harusnya gitu. Ya kan? Jadam. Oke, bulinya cuma Ya janda lah, mandi lah, apel lah, cuman gitu aja muter. habiskan uang majikan kalian. Bully. Gak kena di otak. Ya. Salah dia, salah. Bang Densu juga pernah bilang begini. Bang Densu juga bilang emang lu ya lu kagak ada takut-takutnya. Emang itu benar. Jadi gini, apa namanya kayaknya emang melawan si mafia skincare harus sosok eduktif kayaknya. Ya kan Nikita Syariah. Kita syariah beneran. Guys, ini kalian perlu tahu karena gue ini posisinya di sini dikambing hitamkan oleh Yoke. Gue dibilang cepu oleh Yoke, gue dibilang jahat oleh Yoke. Akhirnya gue menghubungi Bu Fitri untuk ya sekalian aja kalau gitu gue bersaksi atas apa yang gue tahu. Toh chat gue sama Yoke nggak pernah gue hapus. Bu Fitri juga udah baca semuanya. Sekalian aja aku bersatu. Kebenaran akan menemukan jalannya toh. Jangan bilang aku jahat. Mungkin banyak yang kecewa karena aku ketemu sama Bu Fitri. Tapi harus kalian tahu, aku udah bilang dari awal sama Bu Fitri, aku tidak peduli dengan masalah Bu Fitri sama Niki, sama Doktif, sama siapapun itu, aku tidak peduli. Tendensiku hanya ke Yoke. Karena Yoke sudah jahat sama aku. Jadi jangan bilang saya yang jahat bersatu dengan Ibu Fitri untuk menghantam Yoke. Ya. Karena mamanya Yoke pun DM saya dengan kata-kata yang amat sangat tidak pantas. Nanti akan saya buka di konten saya berikutnya. Saya sakit hati. Saya selama ini ngasih pembelaan buat Yoke, tapi balasan dia seperti ini. Saya demi Allah lillahi ta'ala, saya sakit hati sekali. Saya tadi berkali-kali bilang sama Bu Fitri, Bu, tendensi saya hanya ke Yoke. Mau ibu ada masalah sama Niki, sama Doktif, sama Putri sekalipun, saya tidak peduli. Itu saya tutup mata, bukan tendensi saya. Tapi saya hanya ingin biar Yoke tahu sekalian, saya bersatu. Karena saya dituduhkan atas sesuatu yang tidak saya lakukan, mendingan saya lakukan sekalian. Ya,